concern ke topik. Menurut Anda bro, yang disembeli Abraham itu A hewan, B manusia? Musad diklarifikasi dulu, yang disembeli pada proses pengujian Abraham itu hewan atau manusia? Ini dulu baru ke Banjuma. itu artinya Anda berusaha mau mengerucutkan jawabanku, Pak. Jadi jawabanku tidak sesingkat ya, memang itu. harus dikerucutkan supaya begini, oke. Pak. Begini, karena jawabannya tidak sesingkat Karena udah itu. bicara ini, Tidak saya klarifikasi aja sebagai moderator. Oh, moderator Ya, itu jadi bukan jawaban kalkulator, supaya ini ada. Kalau nggak mau jawab, saya dengerin dulu dong. Apa? Yang disembeli di situ dalam proses Abraham itu hewan atau manusia? Dijawab aja. Aduh. Jadi yang dipersembahkan oleh Abraham adalah kurban yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Itu jawaban saya, Pak. Apa itu? Hewan atau manusia? Hewan kurban yang bukan dari manusia. Kurban yang disediakan dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia, dari Tuhan sendiri, dan akan dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri, Pak. Itu jawaban saya, Pak. Anda tidak bisa menyetel aku harus jawab seperti apa. Itu jawabannya, Pak. Biar penonton yang menilai aja, Pak. Susah amat ya jawabnya. Saya jawabkan dah. Yang di situ adalah hewan, bukan manusia. Kenapa sih nggak mau jujur gitu loh? Bang Juma silakan, Anda diam. Bang Juma baru ke Ustaz Naja, silakan. Baik. Jadi gini, di dalam original teks daripada Zakaria 9:11 itu banyak sekali kekeliruan di sana yang terjadi. Ketika dikatakan bahwasanya beritek itu artinya perjanjianmu, bukan perjanjianku, karena di situ tidak tertulis beriti. Kalau beriti berarti merujuk kepada Tuhan, tapi beritek berarti merujuk kepada perjanjianmu. Lalu kemudian adanya penambahan kata, ya, penambahan kata dengan engkau. Padahal di original teksnya itu tidak ada kata itu. Ada dua kata penambahan, tidak ada dengan engkau. Nah, sementara original teks jelas sekali mengatakan gam'at bedam beri teksilati asiriayik mibro. Apa yang terjadi di sana? Beritek itu perjanjianmu. Aku akan membebaskan silati, aku akan membebaskan asiraik, tahanan Anda, tahananmu, mibor, dari lubang. And tidak ada mayim, tanpa air. Jadi tidak ada dengan kata dengan kau atau dengan engkau. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, itu adalah terjemahan yang ditambah-tambahkan. Terjemahan yang sebenarnya adalah adapun juga engkau, karena darah perjanjianmu, aku akan membebaskan tahananmu dari lubang yang tidak ada air, yang tidak berair. Itu terjemahan yang sebenarnya. Nah, kitab Zakaria 9 nomor 11 itu seakan-akan perjanjianku, seakan-akan Tuhan yang berjanji untuk memberikan pertumpahan darah berupa darah manusia. Padahal yang ada di Zakaria 9 adalah perjanjianmu. Itu penambahan yang dilakukan oleh Oten demi untuk melegalkan pengajaran persembahan kepada dewa Molok. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika Anda berbicara mengenai tulah ke-10, bagaimana kemudian Tuhan kemudian memberikan solusi mempersembahkan darah hewan untuk menghindari tulah ini. Tulah ke-10 itu diberitahukan kemudian Tuhan akan minta, akan mematikan atau membunuh orang-orang, bukan cuma orang, semua yang menjadi anak tunggal manusia, bani orang-orang Mesir, kemudian anak tunggal dari Fir'aun, anak tunggal dari kambing, anak tunggal dari sapi, anak tunggal dari ayam, semua anak tunggal akan mati. Tapi Tuhan mendamaikan itu semua dengan cara apa terhadap orang Israel? Dengan cara apa? Mengorbankan hewan.
Justru Anda kejebak di situ. Tulah 10 diadamkan Tuhan kepada Bani Israel dengan Tuhan meminta Bani Israel mempersembahkan, mempercikkan darah-darah hewan kepada siapa? Kemana? Ke pintu-pintu orang-orang Israel. Darah apa? Darah hewan. Bagaimana dengan Anda ini yang selalu darah manusia, darah manusia, darah manusia? Tidak akan Anda temukan itu. Kenapa? Karena sejatinya Kristen itu bukan ajaran para nabi. Ajaran orang yang kemudian mengaku rasul, di mana ajarannya diperuntukkan kepada Bani Romawi dan Yunani, di mana Romawi Yunani memang sudah menganut ajaran seperti itu, mempersembahkan darah manusia. Dewa Molok atau dewa Dagon. Dagon itu yang ada di Palestina. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya tulah 10 Tuhan kemudian mengambil anak tunggal baik manusia maupun hewan, itu betul. Tetapi untuk Bani Israel, agar supaya anak sulungnya ini tidak mati, Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk kemudian memercikkan darah hewan di setiap pintu rumah mereka. Selesai. Nah, mana perintahnya mempersembahkan darah manusia? Di mana? Ada Molok. Silakan. Ya, Molok sih itu, Bang. Sebelum ke Ustadz Naja, ada Bang Billy mau naik host. Bang Billy host, tolong dinaikkan. Bang Billy, siap. Oke, Ustadz Naja, singkat Ustadz. Iya, jadi LAI itu salah nerjemah itu. Kalimat original teksnya itu beriti itu dalam mesorahnya itu. Jadi konstruksinya itu berit plus ani, kan begitu. Perjanjianku disingkat beriti, kan begitu. Jadi itu isinya perjanjianku. Itu LAI jelas-jelas salah nerjemah itu dan diimani oleh Mozart. Jadi ya akhirnya gagal paham sampai hari kiamat gitu. Lanjutlah. Gak apa-apa, nanti didownloadin aja WhatsApp-nya. Jadi di situ ada berite ya, perjanjianmu. Berite. Sedikit, Silakan Mbak Jawa. Sedikit, Akhi Billy, tolong boleh nggak antum bacakan kepada saya? Ini kan terjemahannya gini, di kitab mereka terjemahannya gini. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Nah, di original teks yang Anda gunakan, yang Ahi gunakan, apakah ada dengan engkau di situ? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Karena sudah dengan darah perjanjianmu. Jadi itu nggak bisa dipungkiri ketika darah perjanjianku secara tekstual harusnya rekonstruksi bahasanya beriti, karena beriti perjanjianku. Berarti tidak ada kata dengan engkau, nggak ada. Nggak ada. Tambahan itu, Bang. Tambahan itu. Tadi dia soal Mazmur, sebuah tubuh menggantikan, padahal itu bukan tubuh, itu pi, dalam bahasa pi itu mulut. Jadi pengganti daripada korban itu adalah mulut kita dari Mazmur itu. Nah, itulah keterbatasan tekstual Kristen terhadap iman akan Alkitab itu memang mesti direkonstruksi ulang untuk mempelajari dalam bahasa asli. Karena itu artinya bukan menggantikan tubuh, tapi digantikan lewat pi. Itu pi itu adalah mulut. Gitu. Ini Bang Billy jangan gitu lah. Ini kan baru 2023 diganti terjemahannya, mau diganti lagi kan susah lah, Bang. Ongkosnya gede loh itu, mahal. Jadi gini, Adinda Naja, mereka melakukan revisi bukan meninggalkan terjemahan lalu kemudian menjadikan kitab yang teman-teman kita Yahudi gunakan untuk diterjemahkan, bukan, tapi dari terjemahan ke terjemahan. Gitu, Dinda. Jadi revisi terjemahan ke terjemahan, bukan dari original teks ke terjemahan. Lebih parahnya lagi di sana kalau menurut saya lebih memperkuat daripada penyembahan hewan menjadi manusia. Diperkuat di sana itu. Jadi jangan hewan lagi dong. Harus ada manusia yang dikorbankan untuk menebus dosa. Itu yang diperkuat di sana. Ini topiknya hari ini. Silakan Mosad. Oke. Lucu. Jadi begini. Jadi memang teman-teman ini kan mereka memakai translate baku. Contoh, saya kasih contoh. Kata please itu kan berarti apa? Tolong. Tetapi kalau penggunaan kalimat bentar, saya nggak potong tadi. Kata please itu kan artinya tolong, bisa tolong, gitu kan, please. Tetapi kalau dalam melihat kalimat, kerangka kalimatnya itu bisa berarti silakan.
Dan sudah saya katakan bahwa ayat ini sudah saya bahas di yang katanya juga pakar-pakar bahasa Ibrani, yaitu Nandar dan Suat, dan mereka tidak bisa mengelak. Di room Nandar sendiri, panggil dia sekarang datang kalau tidak percaya. Nggak bisa menelak, nggak bisa mengelak. Kita buka translate interlinearnya dari kata pertama. Nah, tetapi saya tidak usah ke situ, saya mau fokus ke darah ini nih, asik nih soal darah. Jadi begini, dari tadi teman-teman menyebutkan molok itu kan pasti mengutip di Imamat 18 ayat 21. Anak-anak ayat-ayat anak sekolah minggu tuh. Jadi kalau kita baca dari pasal pertama, Imamat 18 itu dilarang, umat Israel itu dilarang mengawini wanita-wanita lain, terutama dari bangsa Kanaan. Itu juga ada di Keluaran 6. Nah, kenapa? Karena kalau mereka kawin dengan putri-putri dari bangsa lain atau Kanaan itu, mereka akan dirayu untuk juga melakukan penyembahan berhala, penyembahan dewa Molok itu. Nah, contohnya ada 1 Raja-Raja 11 ayat 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 2, Salomo kan seperti yang dikatakan Imamat. Dia kawin dengan bangsa Kanaan, artinya apa? Dia langsung meninggalkan Tuhan, menyembah dewa Molok ini dan kawan-kawannya. Jadi itu larangan tentang perkawinan, bukan mengatakan bahwa ada persembahan darah anak di dewa Molok. Baca dari ayat pertama dong. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa argumen-argumen yang dari tadi teman-teman di sini berikan hanya untuk mencari pembenaran agama mereka. Mereka selalu mengimpikan bahwa penyembelihan domba. Padahal sudah saya kasih ayat Ibrani sangat jelas, penyembelihan hewan itu hanya bayangan. Intinya itu apa? Kejadian 3 ayat 15, Injil pertama, kitab pertama Musa, yang harus meremukkan kepala iblis itu adalah keturunan Hawa, Pak. Bukan lembu, bukan domba. Mana mungkin Allah sudah mengatakan bahwa yang harus menang iblis itu keturunan Hawa, tiba-tiba Allah berubah. Allah nggak pelin-pelan, Pak. Karena Ibrani jelas mengatakan itu hanya bayangan. Jadi persembahan yang akan Tuhan berikan, persembahan yang Tuhan mau itu adalah persembahan yang dari Tuhan itu sendiri, yang sudah tadi bayangannya di kisah Abraham tadi. Makanya saya mengatakan kalau Abraham itu kalau mengatakan bahwa Tuhan menguji Abraham itu kan seolah-olah Tuhan itu kan gak maha tahu. Biar nanti Panaja mau berusaha untuk meyakinkan pembenaran bagaimanapun, kan kita tahu Tuhan itu dia maha tahu. Jadi inti di situ kan adalah kurban domba mengganti Ishak itu dipersiapkan siapa? Persiapan oleh Tuhan itu sendiri. Korban yang datang dari Tuhan itu yang Sakaria 9 ayat 11 maksud. Kalau kita baca ke bawah Sakaria 9 dari ayat pertama, itu kan sudah jelas bahwa nanti Raja Israel akan datang dengan darah perjanjian itu. Kan jelas ayatnya dari pasal pertama. Nah, dan yang terakhir untuk Pak Billy ini saya sempat ragu ya, soalnya begini Pak Billy, Tuhan di dalam Tuhan tadi kan Pak Billy mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi kan sama, eksistensinya sama dengan Tuhannya Muslim. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak menyangkali banyak ayat Taurat Anda bahwa Tuhan itu menunjukkan dirinya secara langsung? Banyak ayat sampai Yakub membangun mesbah, menamakan tempat itu Peniel. Dia melihat wajah Tuhan tetapi dia tidak mati. Keluaran 33 ayat 11, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, saling berhadapan muka. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri di Silo. Banyak ayat. Lalu kenapa Anda bisa mengatakan Tuhan yang bisa dilihat oleh umat Israel saat itu sama dengan Tuhannya orang Islam yang tidak pernah jangan melebar ke konsep ketuhanan dong. Ke ini aja dulu, persembahan. Oke. Ya udah. Kalau persembahan saya rasa tanggapan saya sudah sangat jelas, kesimpulannya biar jelas gak melebar. Kesimpulan tadi kan sudah saya katakan. Kejadian 3 ayat 15 itu dalilnya bahwa kemenangan atau penebusan dosa itu harus dari keturunan Hawa, bukan domba. Dan tadi Ibrani sudah katakan bahwa domba lembu, korban domba, korban lembu itu hanya bayangan. Itu juga dalil. Jadi bukan satu ayat. Ya silakan. Oke, jadi kesimpulan Anda bahwa persembahan untuk penebusan dosa adalah manusia atau Yesus. Begitu ya? Setuju ya? Setuju. Bang Handi. Oke, setuju. Sebentar. Lanjut yang lain. Lanjut. Bang Handi sebentar sebelum Bang Zuma sama Bang Billy ya. Ini Mas Mozart ini gimana sih cara diskusinya? Tadi kita terjemah linier ya, secara kata per kata bahwa yang benar adalah perjanjianku ya, tidak ada kata-kata dan engkau itu tidak ada. Mas Billy mengungkapkan bahwa kita ini cuma terjemah secara literal, dia menyangkal.
Tetapi tadi dia nanya kepada Bang Billy Yahudi ya. Dia nanya kenapa orang Yahudi kok tidak mempercayai Tuhan menyatakan dirinya dalam Taurat. Lah ini kan kontradiksi. Gitu loh, kontradiksi. Berarti Anda dalam hal ketuhanan memaknai ayat-ayatnya secara literal. Tapi setelah barusan di Zakaria 9:11 kita maknai secara literal, Anda tidak terima. Nah ini kan pusing ini. Standarnya Anda ini pakai literal atau pakai pemahaman? Kok ditabrak-tabrakkan? Masalah ketuhanan Anda maknai literal. Tuhan datang dengan wujudnya benar-benar wujud gitu. Tapi setelah Zakaria 9:11, masalah perjanjianku itu kamu tidak mau dimaknai secara literal. Kok anu sih, kok nabrak-nabrak gini maksudnya itu? Standarnya gak ada. Lanjut Bang Hendi. Ada standar motor. Jadi topiknya hari ini bahwa kita sudah mendapatkan, Bang Billy, Bang Juma, Sanaja, bahwa teman kita Kristen ini Mojad tetap mempertahankan bahwa memang harus diganti persembahan itu dengan darah manusia, bukan darah hewan. Yaitu siapa gantinya? Yesus Kristus, disebut anak domba.